Emma Carita bersama saya Ainani Adnin. Di episode kali ini akan spesial karena kita akan membahas sesuatu yang sederhana tapi sangat berpengaruh. Apa itu? Membaca. Nah, di episode kali ini juga kita kedatangan 4 orang luar biasa sekaligus duta baca yang bukan cuma cinta buku tapi menularkan semangat literasi ke banyak orang. Halo Kak. Ya, selamat datang di podcast LP2 Emma Carita. Boleh tolong diperkenalkan namanya kepada penonton? Halo semuanya, perkenalkan saya Hamdana Hamsi, akrab disapa Dana. Saya merupakan juara 1 Duta Baca Kota Parepare tahun 2025. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Institut Agama Islam Negeri Parepare. Ya, selanjutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Syuhada, akrab disapa Dishu. Saya merupakan juara harapan 2 Duta Baca Kota Parepare. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam, tepatnya semester 5. Selanjutnya. Halo teman-teman, saya Muhammad Fikri Alif Utama, biasa dipanggil FAU. Alhamdulillah kemarin terpilih sebagai juara 2 dari Duta Baca Kota Parepare tahun 2025. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 7 dari program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Parepare. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul, biasa disapa Fahrul. Saya merupakan juara 3 Duta Baca Kota Parepare tahun 2025 dan sekarang menempuh mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara YAIN Parepare. Oke, karena sudah kenalan, biar makin akrab, boleh dong Kak satu-satu diceritakan sedikit tentang diri Kakak dan awal mula bisa terpilih menjadi Duta Parepare, Duta Kota Parepare. Bisa dari Kakak dulu. Baik, halo semuanya. Jadi awal mula saya bisa mengikuti kompetisi Duta Baca tahun ini itu karena mendapatkan info dari salah satu sahabat dulu satu SMA. Dan beliau pula yang menjadi orang yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya untuk bisa hobi membaca. Bukan sekadar memberikan info, tetapi juga beliau yang menjadi awal inspirasi saya sehingga saya bisa hobi membaca. Dan beliaulah yang mengusulkan untuk saya untuk bisa mengikuti kompetisi kali ini. Katanya mungkin kegiatan kali ini akan menjadi pintu bagi saya untuk menemukan ruang belajar baru dan relasi yang lebih luas. Iya. Kalau Kakak di sebelahnya bagaimana? Baik, halo teman-teman. Terkait perjalanan saya sebelum menjadi Duta Baca Kota Parepare itu diawali dengan melihat informasi yang ada di akun Instagram Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Iya. Karena sebelumnya memang saya suka berkunjung ke sana, jadi dengan adanya informasi di akun tersebut, saya menjadi tertarik untuk mengikuti kegiatan Duta Baca ini. Selain itu, salah satu yang mendorong saya untuk ikut kegiatan ini karena adanya dorongan dari dosen saya juga, sehingga hal tersebut membuat saya berpikir, oke, saya bisa mencoba untuk mengikuti kegiatan ini sekaligus menjadi ranah saya untuk menambah pengalaman atau wawasan saya, seperti itu. Kalau Kak Fau sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri, jujur untuk ajang pemilihan ini saya sudah tunggu sejak tahun 2023. Kemarin waktu tahun 2022 diberikan amanah sebagai Duta Genre, Duta Generasi Berencana Kota Parepare. Nah, ketika selesai masa jabatan, itu juga saya ingin mencoba di Duta Baca ini. Akan tetapi sejak tahun 2023 itu mungkin lagi vakum. Alhamdulillah pas di tahun 2025 ketika masih sedang menjalani kuliah kerja nyata, itu saya disampaikan informasi oleh dosen pembimbing lapangan saya, Bu Suwartina. Nah, Bu Suwartina menyampaikan bahwa lagi terbuka dong pemilihan Duta Baca, kenapa tidak daftar FAU? Nah, karena kemarin dari dulu saya ada niat untuk mendaftar, saya daftar. Oh, seperti itu ya. Terakhir, mungkin di antara teman-teman cerita saya yang paling menarik. Saya dapat info tentang pemilihan Duta Baca Kota Parepare tahun 2025 ini sebenarnya secara tidak sengaja. Saya kemarin datang di salah satu kegiatan Dompet Duafa, saya sebutkan saja, di Setangkai Bunga Mekah, dekat dari Intrasibuk.
Di situ kemarin saya dapat info dari salah satu teman saya di sana yang merupakan salah satu volunteer dari Dompet Duafa. Dia mengatakan bahwasanya, Farul, coba deh kamu daftar pemilihan duta baca. Setahu saya kemarin kamu punya pengalaman dari segi duta. Kenapa nggak coba di duta baca lagi? Nah, tapi di lain sisi saya berpikir bahwasanya saya minder pada saat itu karena saya sudah 2 tahun vakum dari dunia perdutaan, dan tentunya alasan terbesar saya ikut dari pemilihan duta baca ini, saya ingin mengasah lagi otak saya yang sudah tumpul itu. Jadi ya pengalaman saya tidak mau terlewatkan soal pemilihan duta baca ini. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Dana, apa sih Kak sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang duta baca itu? Baik, menurut saya sendiri, tugas dan tanggung jawab dari duta baca itu sendiri bukan hanya sekedar menambah dan terus mengasah wawasan, tetapi juga menjadi agen pelopor bagi teman-teman sebaya maupun berbagai kalangan masyarakat lainnya. Dan mengapa hal ini menjadi penting? Karena melalui perannya sebagai agen pelopor dan juga mengikuti berbagai kegiatan maupun komunitas literasi, duta baca akan menjadi pendidik sebaya bagi teman-temannya. Dan kita bersama mengetahui bahwasannya salah satu lingkup yang paling berpengaruh untuk membentuk kebiasaan dan karakter adalah lingkup pergaulan. Dan melalui ranah itulah saya ingin berperan untuk bisa menjadi pendidik sebaya dan juga menyebarkan semangat literasi bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan titik asik dalam membaca. Seperti itu. Wah, luar biasa. Pertanyaan untuk Kak Disyo nih, apa motivasi terbesar yang membuat kakak akhirnya memutuskan mau terjun ke dunia literasi? Oke, baik. Motivasi terbesar saya mengapa saya terjun ke dunia literasi diawali dengan minat saya yang memang suka membaca, dan dimana jika bisa dikatakan saya mulai tertarik dengan dunia membaca itu diawali dengan satu buku. Saya merasa bahwa dengan membaca kita bisa mengetahui banyak hal seperti itu. Dengan membaca tentunya ada hal-hal yang bisa membuat cara pandang kita berbeda seperti itu. Dan motivasi saya terkait hal ini, mengapa saya bisa terjun ke dunia literasi, khususnya ke menjadi duta baca, karena saya merasa saya memiliki banyak benefit setelah membaca buku atau terjun ke dunia literasi. Jadi saya merasa dengan menjadi duta baca atau terjun ke dunia literasi, saya bisa menjadi contoh untuk teman-teman di sekitar saya untuk memotivasi mereka agar tertarik juga terjun ke dunia literasi. Singkatnya atau sederhananya, mereka bisa mulailah untuk mulai membaca seperti itu, sehingga mereka bisa menemukan bahwa membaca buku atau hal-hal lain bisa memberikan kita pandangan baru terkait hal tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Fau. Banyak orang berpikir, Kak, literasi itu hanya sekedar membaca buku. Nah, menurut perspektif Kak Fau sendiri nih, makna literasi sebenarnya itu apa, Kak? Oke. Pertanyaan yang menarik karena kemarin waktu kami diarahkan untuk membuat video advokasi, judul ini yang saya angkat, literasi bukan sekadar membaca. Nah, literasi itu lebih daripada itu, teman-teman. Bagaimana kita menggali informasi, melihat situasi, dan memetik inspirasi. Itu yang saya sampaikan. Dari yang saya sampaikan sebelumnya, jadi literasi itu tidak berdasar kepada bagaimana kita membaca buku. Percuma kita membaca buku tersebut, sedangkan kita tidak tahu apa makna di dalamnya. Jadi literasi itu sendiri sebenarnya sangat luas, apalagi literasi ini punya 6 dimensi. Di antaranya adalah ada literasi budaya, ada literasi finansial. Literasi budaya tadi bagaimana kita bangga dan mengetahui bagaimana sih budaya yang kita punya. Salah satunya kemarin di perpustakaan Kota Parepare itu ada bedah buku. Kebetulan yang menjadi moderator di depan saya, Kak Dana, itu disampaikan bahwa ternyata di Bugis itu ada loh sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang perlu kita kenal, kita tahu bagaimana awal mulanya segala macam sejarahnya. Ada literasi finansial, di jurusan saya di program studi manajemen keuangan syariah, bagaimana kita mengelola, memanage keuangan kita, itu tidak sekadar dibelanjakan saja, tapi bagaimana kita kumpulkan, kemudian kita simpan arahnya kemana saja.
ada literasi kewarganegaraan, ada literasi baca tulis, ada literasi sains. Jadi literasi itu luas teman-teman. Jadi kalau ditanya literasi itu apa? Ya, literasi itu bagaimana kita bisa memahami dan memaknai informasi dengan sebaik-baiknya. Oke, wow, luar biasa jawaban dari Kak Fau. Pertanyaan untuk Kak Fahrul, menurut kakak, apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat kita sekarang dalam membangun budaya membaca? Jadi tantangan terbesar untuk membangun sebuah budaya literasi di tengah masyarakat itu, semisal kita sebagai agen pelopor seperti yang dikatakan Hamdana tadi, kita sebagai duta baca harus mengetahui apa keperluan dari masyarakat. Apakah masyarakat masih tertarik dengan literasi atau membaca dalam sebuah buku saja, atau dia mau yang instan atau literasi digital. Jadi kita harus memahami dulu. Jadi melalui salah satu program saya, yaitu Pare-Pare Reading Street, di mana Pare-Pare Reading Street ini merupakan sebuah program di mana kita merubah pola pikir masyarakat untuk membaca. Bagaimana masyarakat bisa mendengarkan atau diberikan sebuah pemahaman tentang literasi, di mana kita menyasar di jalan-jalan utama seperti di Jalan Boma CP. Kita membuatkan sebuah barcode di mana kalau kita scan di situ kita bisa melihat sebuah cerita rakyat, lokal, puisi, dan lain sebagainya yang menarik sebuah masyarakat untuk membaca. Jadi bukan hanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca dalam sebuah buku maupun tulisan, tapi bagaimana kita memaknakan pesan tersirat yang terkandung dalam tulisan tersebut. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Untuk Kak Dana lagi, kembali ke Kak Dana, dalam perjalanan kakak sebagai seorang duta baca, apakah ada pengalaman paling berkesan yang membuat kakak semakin yakin akan pentingnya literasi itu? Baik, jadi mungkin pengalaman ketika menjadi duta baca belum ada, karena kami menjadi duta baca ini belum lama, baru awal. Tapi ada satu pengalaman yang memotivasi saya, sekaligus yang menjadi awal mula mengapa saya bisa hobi membaca. Nah, jadi saya sebenarnya penyintas, bukan orang yang gemar membaca atau senang literasi sejak dini. Saya baru menemukan kesenangan dalam membaca ketika berada di bangku SMA. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya berada di lingkungan yang sangat mendukung. Di kelas saya di SMA 1 itu membaca buku itu dijadikan sebagai tren. Jadi ketika saya masuk kelas, teman-teman itu sudah berada di bangkunya dengan bukunya. Walaupun ada yang fiksi maupun non-fiksi, tapi ketika mereka selesai membaca buku, terjadi perbincangan yang sangat asyik sekali. Dan saat itulah saya mulai terpengaruh. Kalau istilah sekarang namanya FOMO. Saya mencoba untuk membuka diri dan berusaha mencari judul buku yang bisa membuat saya hobi dalam membaca. Kata teman saya, ada penulis yang pernah mengatakan bahwa kita cuma perlu satu buku untuk cinta membaca. Jadi saya meminta saran dan meminta dia juga memberikan rekomendasi buku. Dan selain itu, saya juga punya teman di bangku SMA, namanya Naurah Aziza Tamsil. Jadi kebetulan beliau juga duta baca tahun sebelumnya. Nah, dari beliau saya melihat bagaimana mungkin ada sesosok perempuan yang bisa matang secara intelektual dan juga emosional. Dan saya menanyakan itu. Kemudian beliau menjawab bahwa dengan membaca, kita jadi tahu 3 hal penting dalam hidup kita. Yaitu dari mana kita berasal, untuk apa kita di sini, dan akan kemana kita. Dan satu kalimat itu yang membuat saya tergugah untuk bisa membaca seperti itu. Dan menurut saya ini adalah titik awal atau hal terpenting mengapa saya bisa bergerak hingga sejauh ini dalam mencari inspirasi melalui buku. Seperti itu, Kak. Wow, luar biasa sekali jawaban dari Kak Dana ini. Pantas memang juara, dinobatkan sebagai juara 1 duta baca. Oke, selanjutnya untuk Kak Fau, kalau berbicara tentang relevansi di tengah dunia digital atau biasa yang kita sebut literasi di era digital. Nah, sekarang kan Kak dominan atau termasuk saya juga banyak membaca
lewat layar handphone dibanding buku itu. Nah, menurut kakak, apakah itu suatu kemunduran atau mungkin bentuk baru dari literasi itu sendiri? Oke. Pertanyaan yang menarik teman-teman. Izin saya jawab. Jadi literasi digital ini merupakan salah satu dari dimensi literasi itu sendiri, sehingga kita tidak bisa terpisahkan dengan itu. Nah, yang menjadi menarik adalah kemarin waktu saya ikut kelas di salah satu yayasan Kitong Bisa Foundation, yang mana yayasan ini dari foundernya adalah Kak Billy Mambrasar, sekarang menjadi salah satu anggota eksekutif pembangunan otonomi daerah Papua. Disampaikan di kelas itu bahwa digital ini sangat unik, bisa mendekatkan yang jauh, bisa menjauhkan yang dekat. Tapi kalau bagi saya, karena digital ini menjauhkan yang dekat, karena yang dekat lebih pilih yang jauh. Jadi lanjut teman-teman. Nah, tapi kita tidak bisa terpisahkan sama literasi digital ini. Cuman bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau ditanya apakah ini kemunduran, tidak. Kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena untuk membaca sendiri, tentunya ini menjadi sarana untuk sebuah platform kemudahan bagi teman-teman. Karena ada yang namanya e-book. Walaupun e-book itu sendiri juga jadi kontroversi bagi beberapa penulis. Karena salah satunya itu Pak Maman Suherman. Tadi malam saya nonton podcastnya, siniarnya. Itu disampaikan bahwa seharusnya e-book itu ada batas waktunya. Sehingga orang juga tidak terlalu berfokus kepada e-book, tapi juga buku fisik. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, nah pertanyaan terakhir untuk Kak Fahrul. Pesan-pesan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan untuk penonton podcast LP2M Macarita yang mungkin merasa membaca itu membosankan atau tidak relevan dengan hidup mereka. Ya, mungkin pesan-pesan yang dapat saya berikan kepada teman-teman yang mungkin sempat menonton podcast ini, membaca itu bukan sekedar kita membuka halaman satu ke halaman berikutnya, tapi bagaimana kita bisa dengan membaca bisa memahami dan mengaplikasikan sebuah pemahaman yang tersirat di dalam sebuah buku atau tulisan tersebut di kehidupan sehari-hari. Jadi sudah banyak tips and trick dan bahkan sudah banyak alternatif lain dalam membaca. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya membaca bukan saja di buku, tapi di ruang publik pun bisa. Seperti yang kita lihat di dekat monumen 40.000 jiwa, kan di situ ada semacam tipografi. Nah, itu kan secara tidak langsung kita membaca sebenarnya, tapi kita tidak pernah sadari. Dan untuk membangun ketertarikan dengan membaca, cobalah untuk membukanya dan melihat tulisan tersebut. Pasti kalian bisa tertarik dengan membaca buku. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, jadi ini the last question untuk semuanya. Mungkin dari Kak Dana dulu, buku apa yang paling mengubah cara pandang kakak terhadap hidup? Mungkin bisa di-spill judul bukunya apa, atau bisa cerita sedikit kenapa memilih buku itu? Sebenarnya ada 2 buku yang membuat saya mengubah cara pandang saya terhadap hidup. Judul yang pertama itu The Power of Personality, karya dari Taradamaya, dan yang kedua buku dengan nuansa Islam, yaitu History of Arabs. Karena buku yang pertama itu menyajikan tulisan atau gagasan yang dimana membuat kita percaya bahwasanya ada kekuatan di dalam diri kita yang bisa menentukan masa kini kita dan masa depan kita. Walaupun mungkin masa lalu kita memberikan bekas-bekas yang masih kita rasakan hingga sekarang ini, tetapi kita bisa membuat ruang baru, menciptakan hal baru, dan menata kembali hal yang mungkin akan berpengaruh untuk masa depan kita. Kemudian buku selanjutnya ini mengubah mindset saya, karena buku tersebut menceritakan bagaimana ilmuwan-ilmuwan dahulu itu belajar atau menggali ilmu dengan berbagai keterbatasan fasilitas maupun hal lainnya. Namun melalui keterbatasan tersebut justru menciptakan karakter dari para ilmuwan-ilmuwan ini yang tidak hanya kuat, tetapi juga bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam hidupnya. Seperti itu. Dan mungkin hanya itu.
Kalau Kak Dishu berapa bukunya? Mungkin 2 atau lebih juga bisa. Oke, kalau dari saya ada 2 jenis buku, ada fiksi dan non-fiksi. Kalau dari segi buku non-fiksinya itu ada buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, yang dimana yang membuat saya menghighlight buku ini karena setelah membaca buku ini saya memiliki sudut pandang baru atau mindset baru untuk menjalani hari-hari saya. Yang dimana poin penting yang saya highlight dari buku ini yaitu poin yang tentang dikotomi kendali, yaitu ada dua hal yang ada dari manusia, yaitu hal yang bisa mereka kendalikan dan apa yang mereka bisa kendalikan, seperti itu. Nah, setelah membaca buku ini saya bisa menjadi orang yang bisa dikatakan legowo dalam menjalankan hari-hari, karena sebelumnya saya merupakan tipe orang yang suka overthinking begitu, tapi setelah membaca buku ini saya bisa merubah bagaimana cara saya menjalani hari-hari saya, seperti itu. Kemudian dari buku fiksi ada novel-novel dari Terelie, yang dimana ada judul bukunya yang berjudul Moga Bunda Disayang Allah, judul bukunya yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, dan masih banyak lagi yang sudah saya baca. Dari novel-novel Terelie ini saya bisa menumbuhkan rasa empati dalam diri saya. Melihat alur cerita yang ada pada novel tersebut, saya bisa menumbuhkan pandangan baru terhadap empati dengan apa yang terjadi pada orang lain, seperti itu. Kalau Kak Fau sendiri? Oke, kalau ditanya soal judul buku, hampir sama dengan Dishu. Judul yang pertama adalah Filosofi Teras, karena saya juga adalah salah satu orang yang sangat people pleaser dan tidak enakan, sangat sulit untuk menolak, dan ketika sehabis berkegiatan pasti kepikiran, overthinking, kan Dishu? Jadi kita bertanya-tanya, apakah sudah benar tadi yang saya lakukan sewaktu di kegiatan, apakah ada perkataan yang kurang baik ke teman-teman. Namun ketika membaca buku tersebut ada beberapa poin yang disampaikan, ada beberapa yang bisa yang dipetik lah. Nah, salah satunya tadi benar yang dikatakan Dishu, itu ada dikotomi kendali. Jadi apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau memang tidak bisa dikendalikan ya udah dibiarkan saja. Jadi di mana buku ini tentunya berpegang teguh dengan stoikisme. Jadi bagaimana kita, kalau kasarnya bodo amat lah sama apa yang mau dikatakan sama orang lain. Dan buku yang kedua itu masih dengan lingkup yang sama, di buku self development, itu di Atomic Habits karya James Clear, dimana intinya adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil untuk perubahan yang lebih besar. Itu sih dari saya. Oke, dari Kak Fadul? Oh ya, kalau dari saya ada 2 buku yang sangat melekat dalam pikiran saya, yaitu buku pertama, buku yang diberikan langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kota Parepare kemarin, yaitu buku yang judulnya The Great Disruption, karya dari Francis Fukuyama. Sebenarnya sudah ada beberapa halaman yang saya sudah baca. Jadi sinopsis dari buku ini, bagaimana kita dapat memahami karakter sosial masyarakat. Jadi sebenarnya buku ini cocok untuk anak hukum seperti saya. Dan buku kedua, buku saya sendiri, alhamdulillah saya sempat kemarin menerbitkan buku bersama teman-teman. Ada juga Bu dosen Ibu Suartina dengan saya sama-sama menerbitkan sebuah buku yang berjudul Imaji yang Menggelinding. Nah, dalam sebuah buku itu ada 2 jenis, ada cerpen dan juga esai. Dan terkhusus untuk saya sebagai penulis esai, dan judul esai saya kemarin itu yaitu Kelemahan Menjadi Kekuatan. Di mana kelemahan menjadi kekuatan ini, saya pernah terkena penyakit dari kecil, yaitu penyakit stuttering. Ada yang tahu? Mungkin tidak. Penyakit gagal. Gagal. Saya pernah gagal karena saya sempat jatuh dari lantai 2 rumah saya, didorong oleh kakak saya sendiri, masih kecil. Jadi dorong-dorongan kan, jadi tidak sengaja jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi menyebabkan beberapa luka, yaitu saraf motorik saya terganggu yang menyebabkan saya gagap. Dan kelemahannya menjadi kekuatan ini, bagaimana saya merubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Jadi saya sering diceng-cengi atau dibully kan tentang penyakit saya. Jadi saya merubah penyakit gagap ini menjadi seorang pembicara di depan umum. Terima kasih. Oh, luar biasa. Bisa kita berikan aplaus dulu untuk semuanya. Nah, tadi kan saya sudah bilang the last question ya. Oke, ini the very last question. Pertanyaan yang betul-betul terakhir. Karena tidak lengkap rasanya ketika kita tidak mendapatkan motivasi dari 4 orang hebat ini.
Jadi bisa nggak lagi untuk satu per orang ini, untuk satu-satu memberikan satu kalimat motivasi saja kepada penonton agar semangat membaca lagi. Bisa dari Kak Dana dulu. Baik teman-teman, dari saya sendiri, jangan pernah ragu untuk memulai membaca. Karena jatuh cinta pada kata dan makna merupakan hal yang sangat mengasyikkan. Mungkin kita banyak melakukan sesuatu terhadap orang lain, tapi dengan membaca kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus mengerti bahwa dengan membaca kita bisa menggali seni untuk memahami hidup. Mungkin dari saya. Dari Kak Dica. Oke teman-teman, kalau pesan dari saya itu try is never too late. Artinya tidak ada kata terlambat untuk mencoba dalam hal ini. Teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk mencoba jatuh cinta dalam hal literasi, dalam hal ini membaca. Karena tidak ada kata terlambat untuk mencoba hal-hal baik dalam hidup kita. Kak Fau sendiri seperti apa? Kalau dari saya ada satu motivasi yang saya pegang dari dulu. Sejak masih jadi mahasiswa baru di IAIN, di depan auditorium saya sampaikan bahwa sekalipun hidup adalah kompetisi, maka lawan terberatnya adalah diri sendiri. Nah, dari situ jujur saya sama seperti Dana, itu saya seorang penyintas, dulunya tidak gemar dalam membaca, tapi saya bisa berkompetisi sama diri saya sendiri bahwa ayo ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari literasi itu, sehingga diri yang saya kemarin yang tidak suka akhirnya saya bisa menangkan dan saya kini suka sama literasi. Barangkali teman-teman juga bisa seperti itu. Amin. Oke, kalimat motivasi terakhir dari Kak Fahrul. Oh masih putih ya? Kira putih. Oke, dari saya mungkin literasi merupakan seni dalam memberikan pemahaman untuk diri kita sendiri. Jadi jangan stagnan dengan kata membaca. Membaca bukan soal tulisan saja, tapi kita bisa mengartikan sebuah tulisan tersebut dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan betul kata Bapak Soekarno, berikan aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia. Jadi pesan itu khusus untuk 10 pemuda yang menonton. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Kak Dana, Kak Dishu, Kak Fau, dan juga Kak Fahrul atas waktu dan inspirasinya pada hari ini. Semoga pembicaraan kita ini menggerakkan bukan cuma saya, tetapi juga para penonton podcast LP2M Cerita untuk mulai membaca, bukan karena tugas, tapi karena sadar bahwa setiap lembaran bisa membuka dunia baru. Baiklah, saya Ainani Admin bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.